多亏天回，真是深藏不露。今日本宫就让你见识名气。杨魔，Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan tongwa dari Tuntinji atau Swallowing the Heaven yang MC utamanya yaitu Wuyu. Untuk episode kali ini, kita akanlah melihat kalau Ratu Yuanxi mendapati pembalasannya, yang dimana dia mendapati luka yang begitu berat dari Wuyu. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Sedangkan untuk Ratu Yuanxi yang telah melakukan kultivasi tersembunyi, dia akhirnya telah berhasil menyerap fil fusi jiwa. Dan kini, dia telah berhasil mencapai tingkat kedua kondensasi Qi. Jadi, inilah saatnya untuk membersihkan para sampah-sampah, termasuk dengan Sun Doju. Sedangkan untuk Wuyu yang melihat sinar berwarna ungu, dirinya meyakini kalau itu adalah penerobosan dari Ratu Yuanxi. Tetapi yang salah adalah dia telah menggunakan metode iblis, dan ini haruslah diselesaikan dengan cepat. Dikarenakan menggunakan metode iblis sama saja seperti melanggar aturan dari kultivasi. Lalu dia meminta kepada kakaknya untuklah membawa Touye ke ruang rahasia agarlah mereka bisa bersembunyi. Karena dia yakin Ratu Yuanxi segera untuklah mencari keberadaannya. Namun Ratu Yuanxi sudah berada di depan gerbang. Dia mempertanyakan mengapa Sun Doju begitu terburu-buru, kemana dia akanlah pergi. Putri Uyou juga kembali bertanya mengapa dia datang pada larut malam. Apakah ada sesuatu yang begitu mendesak? Ratu Yuanxi menjawab, jika dia tidaklah mati, maka seluruh urusannya tidak akanlah selesai. Jadi untuk hari ini, dia datang untuklah menghabisi nyawanya. Serangan pertama dikerahkan dan ini berhasil ditahan oleh Wuyu. Dirinya sebagai pengawas untuklah kerajaan memberitahu kalau dia sudahlah melanggar sebuah peraturan. Bukan hanya terlibat dengan kerajaan ilahi timur, tetapi juga dia telah diam-diam berlatih kultivasi metode iblis. Maka dia akanlah mendapati hukuman yang begitu berat. Tetapi ya, Ratu Yuanxi sungguh tidak peduli. Karena dia yakin untuk malam hari ini mereka berdua akanlah meninggal dunia. Wuyu meminta kepada kakaknya untuk cepat-cepat memasuki ke ruangan rahasia. Sisanya serahkanlah kepada dirinya. Alhasil ya mereka berdua terlibat dalam pertarungan dan sama-sama keluar dari ruangan. Ratu Yuanxi yang sudah sangatlah percaya diri karena dia telah berada di kondensasi Qi tingkat pertama mempertanyakan kalau dia ini hanyalah berada di penyempurnaan tubuh tingkat 9, tetapi berani sekali untuklah menghadapinya. Dan ketika mereka beradu kekuatan, sang Ratu Yuanxi akhirnya menyadari, meskipun Sun Doju memiliki tubuh penyempurnaan tingkat 9, tetapi kemampuannya ini setara dengan tingkat kondensasi pertama. Tetapi itu masihlah belum cukup, karena lawannya adalah tingkat kondensasi kedua. Terlihatlah sosok dari Ratu Yuanxi yang berubah menjadi iblis kala jengking. Wadah, serangan pertama dikerahkan. Meskipun Sun Doju berhasil mentahannya, tetapi tubuhnya terpental. Disinilah membuat sang Ratu Yuanxi menganggap kalau dia tidak akanlah pernah mungkin bisa untuk menghadapinya. Jika memang dia takut dengan kematian, maka minta saja belas kasihan kepada dirinya. Maka dia akanlah mengampuninya tetapi dengan satu syarat, yaitu menjadi bawahannya. Sun Doju menolaknya mentah-mentah, dia lebih baik mati daripada menjadi bawahannya. Lantas ya, sang Ratu Yuanxi langsung mengerahkan kekuatan penuhnya. Begitu juga dengan Sun Doju, dia hanya bisa geleng-geleng kepala. Padahal dirinya hanya berada tingkat kedua kondensasi saja, tetapi sudah begitu sangatlah sombong. Dan keluarlah penakluk naga yang langsung menghantam tubuh dari sang Ratu Yuanxi. Sampai-sampai dia kembali menjadi wujud manusia, ditambah wajahnya mendapati luka-luka.
Dan dia mempertanyakan kepada Sun Doju mengapa dia mencoba untuklah menentang dirinya seperti ini. Lantas, Sun Doju memperlihatkan identitas aslinya. Yuanxi yang melihat dan mengenalinya sungguh begitu terkejut. Bagaimana bisa dia masihlah hidup? Wu Yu membalas, dia tidak akan mati semudah itu. Mendengar perkataan ini membuat sang Ratu Yuanxi sungguh begitu kecewa kepada Wang Jing karena dia tidak bekerja dengan begitu becus. Tetapi Yuanxi juga tidak takut kepadanya karena dia masih memiliki beberapa orang di belakangnya untuklah mendukungnya dan mempertanyakan kepada Wu Yu apakah dia ini sungguh-sungguh mengira kalau dia bisalah mengalahkan mereka. Dirinya tidaklah peduli. Untuk hari ini, dia akanlah menghabisi Yuanxi. Dan esok hari, dia akanlah menghancurkan Hao Tian. Dan seterusnya, dia akanlah menghancurkan semua orang yang terlibat dengan dirinya. Pernyataan tersebut membuat sang Ratu Yuanxi tertawa terbak-bak. Karena Wu Yu benar-benar begitu sangatlah naif. Harusnya dia tahu setelah malam ini berlalu, sudah tidak ada yang bisa untuklah menyentuh Hao Tian sedikit pun. Dan Yuanxi memberitahu sebenarnya kalau Hao Tian sama sekali tidaklah menghabisi nyawa ibu dan ayahnya. Yang dia inginkan bukanlah tata kerajaan, melainkan kekuatan untuklah melahap surga. Maksud dari Hao Tian yaitu adalah ayah dari Yuanxi dan juga Yuan Hao ya. Merebut tata kerajaan itu hanyalah sebuah rencana awal saja. Untuk kerajaannya akanlah dijadikan sebagai sumber daya untuk mengumpulkan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya. Karena untuk mendapati kekuatan pelahap surga, mereka haruslah mengorbankan banyak sekali para manusia, guys. Wow. Dari sinilah Wu Yu akhirnya mengerti mengapa banyak sekali para pengungsi telah membanjiri ibu kota. Ternyata mereka juga akanlah dijadikan sebagai tumbal. Karena masalahnya mendesak, Wu Yu mempertanyakan di mana sekarang Hao Tian berada. Yuanxi tidaklah mungkin untuk memberitahunya. Dia tertawa terbak-bak, jika inginlah mencarinya, maka dia harus cari tahu sendiri. Meskipun dirinya mati, dia tetap tidak akan memberitahunya. Alhasil Wu Yu langsunglah mengakhiri hidupnya. Tidak lama dari itu, datanglah anaknya, yaitu Chen Er, yang sangatlah begitu murka kalau ibunya telah dihabisi. Tetapi Wu Yu sama sekali tidaklah peduli. Di sini, dia sudah sangatlah tenggelam dalam emosi. Meskipun Chen Er terus-terusan menyerangnya, tetapi sama sekali tidaklah berdampak. Wu Yu memberitahu kalau dia tidak dibutuhkan di tempat seperti ini. Wow. Sehingga dengan satu serangan penakluk naga, Chen Er berhasil untuklah ditaklukkan. Tetapi kita masih belum tahu apakah dia meninggoy atau sama sekali tidak. Dikarenakan Wu Yu sangatlah begitu khawatir kepada kakaknya. Sebab untuk Touye tiba-tiba keluar dari ruangan rahasia. Sedangkan untuk Kaisar Yuan Hao yang telah mengetahui identitas dari Sun Doju itu adalah Wu Yu, dia langsunglah buru-buru keluar dari kerajaan. Yang lebih mengejutkan, ternyata Putri Uyao berada di tangan Kaisar Yuan Hao. Sejak kapan dia memasuki ruangan rahasia ya? Sedangkan untuk Wu Yu yang sedanglah mengejarnya, pandangannya langsunglah teralihkan dengan sinar berwarna ungu. Yang dia ketahui itu adalah metode iblis dan sebentar lagi kekuatan pelahap surga akanlah diaktifkan. Si Tu Minglong memberitahu, meskipun itu tidak lengkap, tetapi untuk para warga di kerajaan Dongye tidak akanlah bertahan lama. Ujung-ujungnya mereka semua akanlah dikendalikan seperti mayat hidup dan jiwa mereka akanlah terserap. Sedangkan untuk Zhongwu yang tidak sengaja melihat sosok dari Wu Yu, dia pun langsung memberikan hormat kepada Pangeran Yu dan dia akanlah mengikuti sesuai instruksi darinya. Kembali kepada si Kaisar Yuan Hao yang ternyata untuk Hao Tian yang selama ini dipanggil sebagai guru ternyata memang ayahnya. Mereka hanyalah bersandiwara saja guys. Dan kini dia telah membawa Putri Uyao dengan memberitahu kepada ayahnya dengan Putri Takdir akanlah memperkuat formasi pelahap surga. Tetapi sang ayah menjawab dengan Putri Takdir sebenarnya tidaklah begitu berguna. Namun hidupnya masih bisa untuklah ditukar dengan 100 orang lainnya.
Berarti sesuai perkataan dari Yuanzi, formasi pelahap surga yang dikembangkan oleh Hou Tian memang membutuhkan banyak sekali jiwa-jiwa para manusia. Jadi, meskipun Putri Takdir memiliki sebuah kemampuan, itu juga tidak akanlah berguna ya guys. Dan secara tiba-tiba, para penjaga langsunglah tumbang. Dan ternyata semua ini berasal dari Wu Yu yang telah berhasil memasuki menara Jinmei. Dia juga mengunuskan tongkat ilahi kepada Hou Tian, sembari berkata, untuk hari ini dia akan menyelesaikan permasalahan antara mereka berdua. Lantas ya, untuk Hou Tian, dia hanyalah tersenyum saja. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 真是深藏不露。今日本宫就让你见识一下实名制。杨过，杨过！